Hai Sobat Lumen yang terkasih, Jayo, 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 Jayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian bab 23 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 19, diteruskan dengan bab 24 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 62 sampai 67. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sarah, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, 'Negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian Ishak datang dari arah sumur Lakairoi. Ia tinggal di tanah Negeb.
Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat Lumen yang terkasih, Abraham sangat bersedih karena Sarah istrinya meninggal dunia. Akan tetapi, kesedihan Abraham tidak hanya itu. Dia sedih dan susah karena sebagai pendatang dan orang asing, dia tidak memiliki tanah untuk kubur. Akan tetapi, persoalan itu akhirnya bisa diatasi karena kebaikan hati orang-orang Het. Tapi apakah kemudian persoalan selesai? Abraham ternyata masih memikirkan tentang kelanjutan keturunannya, tentang kehidupan generasi setelah Ishak anaknya. Maka Abraham meminta hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Sobat Lumen yang terkasih, kita mungkin juga mengalami aneka persoalan silih berganti. Rasanya beban hidup itu semakin berat. Kita cemas dengan meningkatnya penderita virus corona. Belum lagi kalau salah satunya adalah anggota keluarga kita. Tentu kepanikan dan kesedihan menjadi luar biasa ketika kita harus kehilangan salah seorang anggota keluarga, di mana kita juga tidak bisa mengurusnya seperti keadaan yang normal. Akan tetapi, Sobat Lumen yang terkasih, pengalaman Abraham yang juga harus mengalami berbagai persoalan di dalam hidupnya, namun karena imannya akan Tuhan, selalu saja ada jalan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Semoga kita tetap berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan, karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan tetap menyertai kita. Salam sehat, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Cayo.